Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dan saudaraku dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kita kali ini, tema yang akan kita bahas adalah cara mencegah penyakit layu fusarium dari hulu sampai ke hilir. Nah, maksudnya apa? Dari proses persiapan lahan, proses penanaman, kemudian proses perawatan sampai kepada mengatasi penyakitnya. Nah, untuk itu sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas semuanya, sehingga sahabat tani bukan hanya bisa mendapatkan informasi bagaimana cara mencegah penyakitnya, tapi juga sekaligus bagaimana cara kita menanam pisang yang baik dan juga cara merawat yang baik agar tanaman pisang kita dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan maksimal, dan buah yang dihasilkan juga akan menjadi lebih optimal sahabat tani. Di samping itu, buah yang dihasilkan juga lebih berkualitas dan juga produktivitasnya akan lebih meningkat. Nah, untuk itulah sahabatku semuanya, karena kita akan mengupas tuntas, mungkin durasinya agak panjang, tonton terus videonya, jangan di skip agar sahabat tani dapat informasi yang lebih banyak, lebih lengkap dari video ini. Sehingga sahabat tani nonton satu video sama dengan menonton 5 atau 10 video. Maka kali ini kita akan mengupas tuntas semuanya. Untuk itu sahabatku semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar channel kita ini ke depan terus maju dan berkembang, sehingga sahabatku pun juga selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Untuk itu sahabatku semuanya, yuk kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama adalah persiapan lahan sahabat tani. Kenapa lahan harus kita persiapkan? Karena di dalam tanah sahabat tani, apalagi tanahnya dalam kondisi lembab, itu biasanya yang namanya jamur Fusarium oxysporum itu kalau dia lembab, apalagi berada pada suhu 25 derajat Celcius ke bawah, dia paling senang berkembang di situ. Maka kalau sudah berada di dalam tanah, maka dia akan bertahan lama sahabat tani. Kalau begitu kita lakukan proses penanaman langsung, maka itu bisa akan langsung tertular daripada penyakit layu fusarium. Nah, untuk itu lahan harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, kalau dalam persiapan lahan ini, kalau masih terdapat berbagai macam tanaman liar atau gulma atau rumput liar, maka harus kita lakukan pemusnahan dulu sahabat tani. Kita musnahkan dulu rumputnya agar seluruh rumput-rumputnya itu tadi mati. Ya, kenapa rumput ini harus kita musnahkan terlebih dahulu? Karena yang pertama, rumput itu akan menjadi pesaing atau kompetitor bagi tanaman pisang kita nantinya untuk merebut unsur hara atau nutrisi di dalam tanah. Maka harus kita musnahkan terlebih dahulu. Yang kedua, kalau rumputnya terlalu banyak, maka dia banyak mengundang berbagai macam serangga, di mana serangga-serangga ini bisa saja membawa cendawan yang akan menimbulkan penyakit pada tanaman pisang kita. Di samping itu, kalau rumputnya banyak, itu otomatis apalagi rumputnya sudah tinggi, di bawahnya akan terjadi lembab. Nah, disitulah layu fusarium paling senang di situ, dia berkembang. Kalau sudah ada, dia berkembangnya lebih cepat dan juga proses penularannya juga lebih cepat sahabat tani. Nah, untuk itu, untuk memusnahkan rumput, tips yang harus kita lakukan, yang pertama sahabat tani, kita harus membunuh rumput itu sampai ke akar-akarnya dengan menggunakan herbisida khusus yang dapat membunuh ke akar-akarnya. Jangan hanya herbisida kontak. Kalau yang kontak itu rumputnya mati tapi tidak ke akar-akarnya, maka dia akan hidup lagi. Tapi kalau kita sudah membunuh sampai ke akar-akarnya, maka dia tidak akan hidup lagi sahabat tani. Contoh, kalau saya selalu menggunakan Roundup untuk memusnahkan daripada rumput-rumput itu, karena Roundup ini dia dapat membunuh sampai ke akar-akarnya sehingga tanah kita menjadi gembur. Nah, untuk teknisnya, yang pertama kita lakukan penyepraian. Kita matikan seluruh induk-induk rumput yang ada. Kemudian setelah induk rumput yang ada kita lakukan penyemprotan pertama sudah mati. Kemudian kita siram. Sebanyak-banyaknya kita siram biar biji-biji yang tersisa di atas permukaan tanah itu akan tumbuh lagi. Begitu dia tumbuh, nah di masa vegetatifnya, sebelum masuk masa generatif, baik itu pembungahan atau pembuahan, nah kira-kira tingginya 20 sampai 25 cm. Nah, kita semprot lagi dengan menggunakan Roundup tadi. Kita semprot, begitu dia mati, kemudian pasti masih ada yang tersisa lagi. Kita semprot lagi, kita siram lagi biar tumbuh lagi yang kedua kalinya biji-bijinya tadi. Begitu dia sudah tumbuh, kita semprot lagi. Jadi 3 kali penyemprotan kita menggunakan Roundup untuk memusnahkan rumput ini dalam jangka waktu permanen sahabat tani, sehingga tidak akan tumbuh lagi. Nah, dengan menggunakan Roundup ini, apakah
ada pengaruh atau dampak negatif atau residunya sahabat tani? Pasti ada. Cuma nanti sambil berjalan, sambil kita perbaiki untuk sifat fisik, biologi, dan kimia tanahnya. Yang penting rumputnya sudah musnah. Nah, ini pertama. Yang kedua, lahan kita kalau memang memungkinkan bisa kita lakukan pembajakan, ya, agar tanahnya gembur, kita balik sehingga bibit-bibit penyakit Layu-Fusarium kalau ada di situ dia juga akan mati jika sempat terkena sinar matahari. Kemudian setelah itu baru langkah berikutnya kita membuat bedengan sahabat tani. Nah, untuk pembuatan bedengan ini seperti di belakang kita ini kita buat bedengan, ya. Kemudian tengah-tengahnya ada parit. Nah, tujuannya apa sahabat tani? Kalau ini menurut saya harus kita lakukan dalam budidaya tanaman pisang. Fungsinya apa parit dan bedengan ini? Yang pertama adalah kalau paritnya untuk sistem irigasi, karena tanaman pisang kita butuh air untuk bisa kita lakukan proses penyiraman. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah untuk menghentikan pergerakan akar, agar akar tanaman pisang kita yang ada di bedengan sebelah sini tidak nyebrang ke sebelah sini atau sebaliknya sahabat tani. Nah, kalau terjadinya akarnya nyambung, begitu nanti yang sebelahnya terserang Layu-Fusarium, maka yang samping kiri kanannya pasti akan cepat tertular sahabat tani. Tetapi dengan kita membuat parit seperti ini, maka begitu ada tanaman yang terserang Layu-Fusarium, maka bedengan yang sebelahnya sana aman, sebelah sininya aman. Nah, tinggal kita lakukan pemutusan. Kita putus di dalam satu bedengan, kita putuskan di sini dengan parit, kemudian kita putuskan lagi di sebelah sini dengan parit. Sudah kita putuskan proses penularan, baru kita atasi yang terserang penyakit. Jadi pisang kita aman. Inilah penting kenapa kita harus mempersiapkan atau membuat bedengan dan paritnya sahabat tani. Kemudian masalah lebar dan tinggi parit. Nah, untuk parit ini, untuk bedengan ini, kalau tanaman pisang kita kira-kira tingginya dari permukaan tanah sampai tempat keluarnya jantung buah itu kira-kira 3 meter ke bawah, maka kita bisa membuat jarak ideal tanaman pisang kita 3 kali 3 meter. 3 meter jarak dalam satu baris, ya. Kemudian 3 meter jarak pohon antar baris. Nah, jarak ini sahabat tadi kalau kita menggunakan jarak ideal ini, maka bedengannya bisa kita buat 2 meter 30 cm. Kemudian tingginya, tinggi bedengan bisa kita buat 30 sampai 40 cm. Saya menganjurkannya 40 cm. Nah, kemudian paritnya juga kita buat lebarnya 40 cm dan kedalamannya sama dengan tinggi bedengan, yaitu 40 cm. Nah, kenapa kita harus buat 40 cm? Ya, minimal 30 cm. Tapi kalau saya 40 cm. Nah, agar posisi dasar daripada bonggol dengan dasar daripada parit itu sama sahabat tani. Sehingga penyerapan air dari sini nanti akan lebih gampang, dan juga tanaman pisang ini yang sebelahnya prakaranya tidak akan nyebrang sahabat tani. Nah, ini yang pertama terkait dengan pola kita pembuatan bedengan. Nah, kemudian yang berikutnya setelah pembuatan bedengan, maka kita harus membuat lubang tanam. Nah, lubang tanam harus kita gali sebelumnya sahabat tani. Kalau menurut saya ada 3 teknis untuk membuat lubang tanam. Lubang tanam yang kita buat ini harus kita sterilkan terlebih dahulu. Nah, kenapa harus kita sterilkan terlebih dahulu sahabat tani? Karena di dalam tanah ini, satu genggam tanah itu bisa terdapat jutaan mikroorganisme, bahkan juga termasuk jamur sahabat tani. Nah, cuma kita kan tidak paham apakah yang mendominasi itu mikroorganisme yang baik atau mikroorganisme yang jahat. Nah, kalau mikroorganisme yang jahat, ya sudah, yang baik akan menyingkir. Kalau mikroorganisme yang baik yang menguasai, maka yang jahat akan minggir. Karena di tanah ini sahabat tani berlaku hukum alam, mana yang mendominasi itulah yang akan menguasai. Nah, untuk itulah sahabat tani lubang tanam harus kita sterilkan terlebih dahulu. Bagaimana cara mensterilkannya? Yang pertama, bisa kita gali lubangnya, kemudian kita biarkan baru 2-3 bulan baru bisa kita lakukan proses penanaman. Kalau cara ini memang lama. Cara yang kedua, yaitu yang lebih cepat dengan kita menggunakan sistem sterilisasi dan solarisasi. Nah, bagaimana sistem sterilisasi dan solarisasi? Begitu lubangnya kita buat, baru kita tutup dengan plastik putih PE, ya, plastik putih transparan. Nah, itu kita buat, kita tutup bagian atasnya. Kemudian sebelah kiri kanannya kita kasih pemberat biar tidak diterpa angin. Nah, kenapa kita memberikan plastik ini sahabat tani? Begitu sengatan sinar matahari menyengat, maka plastik ini akan menahan suhu. Sehingga suhu yang ada pada lubang tanam itu akan berubah menjadi 60 derajat Celcius ke atas. Nah, hal ini
bisa kita lakukan cukup butuh waktu 1 hari sudah cukup kalau dari pagi sampai sorenya mataharinya full. Tapi kalau memang mendung ya bisa 2-3 hari. Nah dengan cara ini lubang tanam kita baik virus, bakteri, jamur, termasuk cendawan akan mati sahabat tani. Nah itu kemudian cara yang mensterilkan ketiga bisa kita menggunakan dengan cara kita bakar. Cuma kalau kita bakar ini tentu kelemahannya adalah karena organik tanah itu akan rusak sahabat tani, sehingga ada beberapa kandungan tanah yang akan rusak kalau kita lakukan pembakaran. Nah saya menganjurkan yang cara kedua. Nah ini cara kita mempersiapkan lahan. Oke sahabat tani, berikutnya. Nah yang kedua proses penanaman. Nah sahabat tani, untuk melakukan proses penanaman tentu tadi lubang tanam sudah kita persiapkan. Kemudian kalau bibitnya ini yang penting sahabat tani, kita harus memilih atau menanam pisang yang tahan penyakit layu fusarium ya, seperti Via 17, kemudian pisang raja, barangan, barlin dan lain-lain. Kita carilah varietas pisang yang tahan penyakit layu fusarium. Kemudian masalah bibit, kalau bibitnya kita berasal dari kebun kita sendiri, nah maka kita harus memilih bibitnya yang pertama yang betul-betul sehat, berasal dari induk yang sehat. Kemudian kita pilihlah anakan yang paling sehat, yang paling bagus, yang berkualitas. Nah, anakan yang berkualitas untuk dijadikan bibit itu seperti apa? Yang pertama, bonggolnya itu harus dalam keadaan utuh, jangan sampai robek. Yang kedua, batang dari bawah itu besar, kemudian semakin ke atas semakin lancip. Ya, kemudian dia berdaun pedang, daunnya masih kecil. Jangan kita mengambil bibit yang batang dari bawah sampai ke atasnya rata, itu pertumbuhannya akan berbeda sahabat tani. Nah setelah kita lakukan pengambilan bibit, nah kita harus membersihkan seluruh akar-akarnya. Setelah akarnya kita bersihkan, kita harus mencucinya dengan air bersih. Syukur-syukur kalau ada air yang mengalir. Kemudian setelah itu kita biarkan selama kurang lebih 2 hari agar luka-luka bekas sayatan itu dapat mengering sahabat tani. Setelah itu baru kita lakukan sterilisasi. Ya, jadi bibit tadi kita sterilkan dulu, kita lakukan perendaman, baik bisa menggunakan insektisida, bisa fungisida, bisa bakterisida, atau juga bisa menggunakan H2O2, yaitu hidrogen peroksida, untuk memastikan bahwa bibit yang kita tanam itu bebas dari virus, jamur, dan bakteri sahabat tani. Nah setelah bibitnya kita siap, tapi kalau bibitnya memang berasal dari polybag ya bisa kita tanam langsung. Nah kalau bibitnya sudah siap, maka media yang kita akan masukin ke dalam lubang tanam. Nah, sahabat tani, media yang akan kita masukin ke dalam lubang tanam, jangan kita berikan hanya tanah saja yang kita gali tadi. Tetapi caranya kita harus membuat media tanam khusus. Yang pertama, tanahnya. Nah, tanahnya sahabat tani juga sama, kita harus sterilkan juga tanahnya. Cara mensterilkannya gampang, kita bisa di atas lubang yang sudah kita buat tadi, bisa kita atur rapi, kira-kira tanahnya akan kita masukin, kita susun kira-kira 5 cm, baru kita tutup dengan plastik. Maka sekaligus saja kita buat plastik 1,5 meter kali 1,5 meter biar besar, sehingga lubangnya selain steril, tanah yang akan kita gunakan juga akan steril untuk dimasukin ke lubang tanam. Nah, untuk membuat media tanam sahabat tani, untuk tanaman pisang, agar tanaman pisang kita dapat mencegah penyakit dan pertumbuhannya cepat, perakarannya juga bertumbuh menjadi cepat, maka media tanamnya kita harus membuat, kalau jenis tanah ringan, itu yang pertama kita harus membuat komposisi satu tanah yang sudah disterilkan, kedua pupuk kandang dan atau kompos, yang ketiga adalah arang sekam. Jadi kita buat 1:1:1. Kalau jenisnya tanah berat yang gampang keras, padat, bahkan kalau basah dia lengket. Nah tipe ini tanah berat ini kita harus menambah pasir sehingga komposisinya berubah, tanah 1, pasir 1, pupuk kandang atau kompos 1, dan arang sekam 1. Tetapi kalau tanah pasirnya tidak ada, arang sekamnya bisa ditambah menjadi 2. Nah ini untuk mempersiapkan lubang tanam. Dan jangan lupa sahabat tani, ditambah trichoderma. Nah trichoderma untuk mencegah jamur tadi, sehingga betul-betul tanaman pisang kita terciptanya lumpur baru nanti sudah dipagarin dengan berbagai macam serangan hama penyakit, sehingga tanaman selain akan tumbuh maksimal juga sehat sahabat tani. Nah ini untuk proses penanamannya. Nah sahabat tani, berikutnya yang ketiga adalah proses perawatan. Nah proses perawatan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah proses pemupukan dan penyiraman. Nah sahabat tani, kalau kita melakukan proses pemupukan itu sebaiknya
kita harus melakukan pemupukan rutin, ya. Mulai tanaman pisang kita berusia 1 bulan ke atas. Nah, pemupukan rutin bisa kita berikan yaitu 3 bulan sekali atau 4 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk pupuknya bisa kita menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang, ataupun kita bisa menggunakan pupuk kimia sintetis. Nah, pupuk kimia sintetis ini ada 2, sahabat tani. Bisa kita menggunakan pupuk majemuk seperti NPK, ya, NPK plus, NPK subsidi, non subsidi, kemudian NPK mutiara. Nah, itu untuk yang pupuk majemuk. Kemudian kita juga bisa mengkombinasikan menggunakan pupuk tunggal, ya, seperti nitrogennya kita bisa dapatkan dari urea atau set A, kemudian kaliumnya kita bisa dapatkan dari KCl, dan fosfatnya kita bisa dapatkan dari SP36. Bisa kita kombinasikan untuk pemupukan. Kemudian untuk proses penyiraman. Nah, sahabat, ini hal yang harus kita perhatikan. Pada saat kita melakukan proses penanaman, kita lebih baik kita lakukan di awal musim penghujan. Kira-kira kita bisa memastikan turunnya hujan atau tingkat kepadatan hujan itu dalam 1 bulan itu kira-kira 4-5 kali minimal. Nah, baru kita lakukan proses penanaman sehingga kita tidak lakukan sibuk melakukan penyiraman. Namun, kalau hujan tidak ada, kalau tanaman pisang kita usianya 0 sampai 2 bulan, kita bisa melakukan penyiraman rutin, yaitu paling lama seminggu sekali atau 4 kali dalam 1 bulan. Yang bagus 3-4 hari sekali, ya. Nah, kalau sudah berusia 2 bulan ke atas, bisa kita lakukan penyiraman 3 kali 1 bulan, sahabat tani. Nah, kenapa kita harus memperhatikan masalah pupuk dan airnya tadi, sahabat tani? Karena yang namanya tumbuh-tumbuhan butuh makan dan minum, ya, sumber nutrisinya sama dengan kita manusia. Kalau saja makan dan minumnya kurang, maka kita daya tahan akan berkurang. Nah, demikian juga tanaman. Kalau dia unsur haranya kurang, airnya juga kurang, maka dia sangat rentan sekali terserang penyakit, sahabat tani. Itu harus kita lakukan untuk pemupukan dan penyiraman rutin. Nah, kemudian yang kedua, masalah perawatan itu adalah sanitasi kebun. Nah, sanitasi kebun, sahabat tani, kita tadi masalah rumput sudah teratasi. Nah, kemudian itu tanaman pisang kita harus membersihkan dari gulma atau dari pelepah, daun yang sudah mengering harus kita pangkas semuanya. Jadi jangan sampai kita biarkan, karena sahabat tani, biasanya tanaman pisang itu kalau pelepah bagian luarnya sudah mengering, kemudian ini tidak kita lepas, maka begitu menyusul lapisan yang kedua, itu dia juga mengering, maka yang dalam ini cenderung akan busuk, sahabat tani. Maka harus kita lepas semuanya. Dan juga untuk daun-daunnya juga seperti itu. Ditambah lagi, sahabat tani, kita juga harus melakukan pengurangan pada daunnya. Yaitu daun pisang kita harus kurangin kalau udah usia 4 bulan ke atas. Nah, daun-daun tua kita pangkas, kita kurangi. Kalau kalau dia belum berbuah, kita bisa menyisakan antara 8 sampai 10 helai daun, ya. Tapi kalau sudah berbuah, kita bisa menyisakan 6 sampai 8. Tujuannya apa? Agar pertumbuhan pisang kita menjadi maksimal dan buah yang dihasilkan nanti juga akan lebih maksimal, sahabat tani. Nah, kemudian bagian bawahnya juga kita harus anakannya, kita harus memelihara cukup 2 saja anakannya. 1 besar, 1 kecil, yang lainnya kita lakukan pemangkasan. Dan pemangkasan anak harus kita pilih yang betul-betul sehat, sahabat tani. Nah, ini untuk sanitasi kebun yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya, sanitasi kebun ini, sahabat tani, begitu kita lakukan pemangkasan atau penebangan, usahakan sampah-sampah organik jangan ada di area rumpun pisang kita, sahabat tani. Baik itu daun, pelepah, apa semuanya, jangan sampai ada, harus kita angkat keluar. Usahakan di setiap area kebun pisang kita siapkan tempat khusus untuk kita lakukan penumpukan dan pembakaran. Jangan kita tumpuk di atas sekitar tanaman pisang kita. Nah, kenapa, sahabat tani? Kalau kita biarkan sampah-sampah organik ini ada di area rumpun pisang kita, maka sampah-sampah ini nanti akan terjadi kelembaban, akan terjadi pembusukan. Nah, disitulah cendawan dan jamur fusarium, termasuk juga bakteri jamur yang lainnya akan berkembang di situ, sahabat tani. Dan di samping itu juga tanaman pisang kita biasanya memang terkonsentrasi pada area bonggol. Tetapi kalau dia berkembang, nah dia berkembangnya tidak akan jauh dari permukaan tanah, yaitu kurang lebih 15 sampai 20 cm. Nah, maka begitu ada sampah-sampah organik, dia akan terpancing keluar perakarannya. Sementara di atasnya sudah terjadi tempat pembusukan, dan itu rawan penyakit, sahabat tani.
Maka harus selalu kita bersihkan lahan-lahan kita, jangan sampai banyak sampah-sampah organik yang menumpuk. Kemudian berikutnya sahabat tani, kalau sahabat tani menggunakan mulsa organik, nah usahakan dilakukan di musim kemarau. Awal musim kemarau kita lakukan ya, agar ini mulsa-mulsa organik yang kita gunakan itu cepat lapuk. Kita harus selalu melakukan penyemprotan dengan menggunakan seperti E4 ya, atau MOL. Kita sering menyemprotnya agar cepat lapuk. Jangan sampai lama, karena kalau lama kita menggunakan pupuk mulsa organik, itu juga akan menimbulkan berbagai macam masalah, termasuk penyakit, dan perakaran tanaman pisang juga akan naik lebih parah lagi kalau sudah masuk musim penghujan sahabat tani. Apalagi di area daripada rumpun pisang kita. Jangan sekali-kali kita tumpuk bahan-bahan organik tadi, karena itu akan sangat berbahaya. Kemudian berikutnya sahabat tani, untuk proses sanitasi kebun. Nah ini yang paling penting juga sahabat tani, masalah alat pertanian ya, seperti cangkul, penggali, arit, parang. Nah jangan sembarangan kita menggunakannya, kita harus sterilkan juga. Kalau kita sedang merawat tanaman yang sehat, jangan pernah menyentuh tanaman yang sakit ya. Baru setelah yang sehat tadi sudah beres kita urusin, baru kita urus yang sakit. Kalau sudah mengurus yang sakit, nah jangan sekali-kali digunakan untuk babat yang sehat sebelum disterilkan. Nah ini masalah alat pertanian sahabat tani, karena alat pertanian ini juga hal bisa menjadi alat transfer penyakit. Nah sahabat tadi, penyakit ini ada perantaranya. Kalau layu fusarium itu kan penyebabnya dari jamur Fusarium oxysporum, tetapi perantaranya bisa melalui tanah, bisa melalui air, bisa melalui alat pertanian. Nah maka harus kita hati-hati. Poin berikutnya yang keempat adalah cara mengatasi penyakit. Nah sahabat tani, kalau tadi tanaman pisang kita yang sudah terserang penyakit layu fusarium, maka tadi caranya bagaimana kita bahas di awal tadi. Kalau sudah kita buat seperti ini aman, maka begitu yang tanaman pisang kita sudah terserang layu fusarium, yang harus kita lakukan, hentikan penularan dan atasi penyakitnya. Jadi caranya tadi kita langsung kita putuskan ya, kalau sudah ada gejala-gejala akan terserang penyakit, kita putuskan pada bagian sininya, kita buat parit, kemudian kita putuskan sebelah sininya. Nah untuk mengatasi penyakit layu fusarium ini sahabat tani, hal yang paling efektif menurut saya, sebaiknya kita lakukan pembongkaran total. Kita tebang seluruh pohon yang ada, kita bawa keluar dari area rumpun pisang kita, kemudian dari kebun pisang kita di sekitarnya untuk kita lakukan pemusnahan. Juga kita gali seluruh bonggol dan akar-akarnya kita gali. Kemudian setelah itu biarkan saja, kita bisa lakukan pembakaran pada lubang itu. Lubang kita buat saja sebesar-besarnya, kita bisa bakar, kemudian bisa kita tabur puradan, biarkan saja selama 2-3 bulan. Jangan dulu lakukan proses penanaman ulang sahabat tani. Jadi ini yang paling efektif, lebih baik dilakukan seperti itu agar yang lainnya aman. Karena nanti kalau kita biarkan mengatasi cara ini, cara itu, ya khawatir tidak efektif. Sudah keburu tertular, apalagi kita lakukan proses penyiraman, bisa saja nanti lewat dari sini akan menular ke tanaman yang lainnya. Maka lebih baik kita putuskan, langsung kita bongkar total. Nah kalau umpamanya tanamannya memang agak jauh dari tempat yang lain, ya kalau umpamanya kebun pisangnya jauh, tidak terlalu berdekatan mepet seperti ini, ya bisa saja kita lakukan cara-cara seperti dengan menggunakan hidrogen peroksida, bisa juga dengan cara kita membakar rumpun setelah kita lakukan penebangan, bisa juga dengan menggunakan yang lainnya. Apapun cara kita mengatasi penyakitnya, yang paling penting pertama tadi hentikan penularannya, baru atasi penyakitnya ya, agar proses penularan tidak cepat menular. Khawatir cara yang kita lakukan tidak efektif sahabat tani, maka itu saya anjurkan lebih baik kita lakukan pembongkaran total agar yang lainnya aman sahabat tani. Kemudian catatan tambahan yang harus diperhatikan sahabat tani, ini biasanya kalau kita proses penebangan, kita panen, itu biasanya kan juga tengkulak atau orang yang akan membeli pisang kita kadang-kadang juga ikut ke kebun kita. Nah ini harus dikontrol, jangan sampai dia membawa arit sendiri, dia nebang sendiri, dia keluar masuk kebunnya orang, masuk ke kebun kita, nah dia bisa menyerang tanaman pisang kita penyakitnya. Jadi kita harus mengontrol juga, kita harus menggunakan alat pertanian yang sudah kita siapkan ya. Jadi harus kita kontrol masalah itu sahabat tani. Nah sahabat tani, tentang bagaimana cara kita budidaya tanaman pisang, baik dari proses
bagaimana cara penanamannya, perawatannya, penyemprotnya, mengatasi berbagai macam masalah. Sudah saya buat videonya semuanya sahabat tani. Nanti di ujung layar video ini nanti juga akan saya tampilkan gambar playlist, thumbnail playlistnya yang berisikan berbagai macam video tentang budidaya tanaman pisang. Nanti sahabat tani bisa dicek saja. Oke sahabatku semuanya, itu saja untuk perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.